Selamat pagi teman-teman dan para pendengar. Pada kesempatan ini, kita akan melakukan diskusi soal topik yang sangat menarik gitu yang pernah terjadi di Indonesia beberapa tahun silam. Nah, si topik ini tuh membicarakan tentang keterkaitan antara perpolitikan dan agama di Indonesia. Nah, sebelumnya sebagai setting stone nih, kita tuh tahu bahwa Indonesia itu adalah sebuah negara yang beragam. Kita punya berbagai kebudayaan, berbagai ras, terutama juga agama. Mulai dari agama-agama lokal yang misalnya sifatnya masih animisme, dinamisme, bahkan hingga agama-agama besar seperti Hindu, Buddha, terus kemudian Islam, Kristen, dan Konghucu. Nah, tentunya pada zaman dahulu sih pas masih dalam posisi Nusantara, perseteruan antara agama itu ya tentunya tidak terelakkan gitu. Namun ketika Nusantara waktu itu dijajah oleh para penjajah yang berasal dari Barat, kita semua tuh bersatu dengan perbedaan ras, perbedaan agama, kita semua bersatu melawan penjajah dan kemudian kita membentuk Indonesia. Nah, setelah terbentuknya Indonesia sendiri, kita membentuk sebuah dasar negara. Dasar negaranya itu adalah Pancasila. Selain itu juga semboyan kita juga Bhinneka Tunggal Ika itu mendasarkan atas keberagaman gitu. Keberagaman yang ada di Indonesia itu kita toleransi gitu. Karena pada dasarnya kita adalah satu bangsa, satu negara. Nah, buat topiknya sendiri nih, kita ada Caitlin yang bisa ngejelasin kurang lebih apa sih yang bakal kita bahas pada saat ini. Oke, next to Caitlin. Ya, makasih Kak Hafiz. Jadi ngomong-ngomong soal agama sama politik di Indonesia nih, aku hari ini mau bawain satu kasus yang cukup kontroversial nih, yaitu kasus Pilkada DKI 2017 kemarin yang menyangkut Ahok. Siapa sih zaman sekarang yang nggak tahu Ahok itu siapa? Nih ya, kronologis ceritanya, Ahok itu kan sejak tahun 2014 sampai tahun 2017 itu sempat naik jadi gubernur untuk ngegantiin Pak Jokowi yang maju untuk menjadi kandidat presiden. Nah, dalam waktu 3 tahun yang cukup singkat ini, Ahok udah ngelakuin berbagai macam program seperti normalisasi sungai dan pembersihan kali untuk mencegah banjir yang sering banget terjadi pas musim hujan di Jakarta. Terus ada juga pendirian berbagai ruang terbuka hijau dan ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA, sama pembentukan pasukan oranye untuk menjaga pembersihan dan keteraturan lingkungan terutama di jalan raya. Berkat kesuksesan dari program-program Ahok ini, bahkan Kota Jakarta juga sempat dapat penghargaan dari WWF di tahun 2015 sampai tahun 2016 sebagai National Earth Hour Capital dalam ajang Earth Hour City Challenge. Jadi masyarakat Jakarta itu puas banget sama kinerja Ahok yang nggak bertele-tele dan langsung membuahkan hasil ini yang membuat Pak Ahok akhirnya berani untuk mencalonkan diri sebagai gubernur untuk 2 periode di pilkada selanjutnya, yaitu Pilkada tahun 2017. Awalnya Pilkada 2017 di putaran pertama itu berjalan lancar-lancar aja dengan paslon Ahok Jarot meraih suara tertinggi karena ya terbukti dari kinerja mereka yang aktif dan juga kepuasan masyarakat atas penghargaan yang mereka raih. Namun sayang banget nih Pak Ahok di putaran kedua tiba-tiba dituding sama kasus penistaan agama yang membuat masyarakat Indonesia kemudian menjadi ngelihat perbedaan agama Ahok yang Nasrani dan etnisnya sebagai orang Tionghoa sebagai komponen yang kurang pas untuk menjadi pemimpin lagi. Bukan dari kinerjanya selama ini efektif mengubah Jakarta menjadi kota yang lebih baik. Sementara paslon ketiga Anies Sandi yang mewakili mayoritas penduduk agama Islam dan etnis Jawa jadi dapat banyak dukungan dari masyarakat karena isu SARA yang tercampur aduk dalam kontestasi politik agama. Dan akhirnya Pilkada 2017 pun dimenangkan oleh kandidat paslon Anies Sandi karena identitas mereka sebagai perwakilan dari masyarakat Indonesia yang merupakan pengaruh agama Islam dan etnis Jawa sendiri. Gitu. Nah, kita bisa lihat kan sebenarnya topik pembahasan kita di pagi ini kan sangat menarik nih. Kita kan sebagai mahasiswa tentunya sudah mempelajari soal studi fenomenologi agama kan tentang bagaimana kurang lebih cara kita memandang agama dan juga keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira di sini ada teman-teman yang bisa bantu menjelaskan nggak apa keterkaitan atau nggak pandangan dari studi fenomenologi agama terhadap kasus ini? Ya, saya bakal jelasin terkait hubungan nilai fenomenologi agama dengan kasus ini. Tapi sebelum ke sana, kita harus ngerti dulu gitu yang bakal kita bahas ini kan terkait dengan politik itu. Kita harus cari tahu dulu politik itu artinya apa sih? Diambil dari kata polis yang memiliki arti negara atau kota. Dan pada dasarnya politik ini berhubungan dengan sistem kegiatan yang dilakukan dalam sebuah negara. Nah, dalam istilah lain atau yang bisa kita kenal politik identitas yang berarti dengan suatu cara atau alat suatu kelompok untuk memiliki sebuah teknis yang menunjukkan jati diri keberadaan mereka gitu. Dan biasanya
mereka merujuk pada pertentangan agama, kepercayaan, dan bahasa. Tetapi terkait dengan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, bahwasanya setiap agama itu walaupun memiliki pengajaran berbeda-beda, tetapi memiliki satu tujuan yang sama gitu, yaitu menuntun setiap individu memiliki tuntunan hidup yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Dan menurut beberapa tokoh juga, salah satunya ada Emil Durkheim, agama itu merupakan sesuatu hal yang bersifat sosial gitu, dan fungsinya itu mengikat setiap individu kepada masyarakat dengan pemikiran Durkheim sendiri bahwa agama itu menjadi satu alat untuk menghubungkan setiap kehidupan masyarakat ketika mereka bersepakat percaya dengan hal tersebut. Nah, dari intinya dari Durkheim sendiri bahwasanya menekankan adanya kepentingan adanya ritual atau pesan keagamaan yang tersirat di dalamnya, karena ide-ide dan persepsi mengenai agama itu selalu berubah, tetapi fungsi ritual agama mempersatukan masyarakat itu akan tetap sama. Oke, kemudian saya akan menjelaskan sedikit lagi mengenai teori-teori yang kita gunakan. Ada pendapat yang diberikan oleh Jürgen Habermas yang mengajukan adanya pembentukan pemahaman diri kolektif dari semua warga. Jadi menurut pendapat ini, walaupun agama dan politik memiliki prinsip atau pengertian yang berbeda tujuan, akan tetapi kedua hal tersebut dapat bersinggungan dan sebenarnya tidak dapat dipisahkan. Terus yang terakhir adalah teori dari Nurcholish Madjid yang mendiskusikan mengenai pandangan relativisme terhadap agama. Secara singkat, agama meskipun berbeda adalah salah satu cara manusia mencari nilai-nilai kemanusiaan yang universal, sehingga bisa didapatkan dari semua agama yang ada dan mengembangkan toleransi. Selain dari itu, Madjid juga menjelaskan pluralisme di Indonesia, terutama sebagai negara mayoritas Islam, sehingga seringkali dikhawatirkan menjadi eksklusivistik. Tetapi dengan nilai-nilai yang tersirat pada Pancasila sebagai titik pertemuan yang besar, ini mengungkapkan bahwa tidak ada agama yang lebih dominan dibandingkan yang lain di Indonesia. Terus selain itu, Islam pada hakikatnya mengajarkan toleransi terhadap orang-orang yang berpendapat beda. Oleh karena itu, ajaran Islam mendukung adanya pluralitas dan toleransi agama. Wah, menarik juga ya kalau misalnya kita lihat bahwa di dalam studi fenomenologi agama sendiri gitu kan keterkaitannya dengan topik ini sangat banyak nih. Nah, buat memicu diskusi kita di pagi ini, sebenarnya aku tuh pernah baca 2 jurnal gitu kan soal Pilkada DKI Jakarta di tahun 2017, terus bagaimana korelasinya sama antara perpolitikan dengan agama gitu. Nah, yang pertama tuh aku pernah baca jurnal yang berjudul Pertalian Agama pada Pilkada DKI Jakarta di tahun 2017. Nah, si jurnal ini yang dibuat oleh Muhammad Ridwan Effendi itu sebenarnya dia mencoba meng-highlight gitu bahwa tuduhan penistaan agama ini tuh mendorong gerakan aksi bela Islam kan yang dilakukan oleh masyarakat Muslim di Jakarta pada saat itu. Nah, hasil dari aksi tersebut tuh menyebabkan adanya 2 kubu gitu. Yang pertama itu adalah kubunya yang anti Ahok karena Ahok melakukan penistaan agama, dan juga ada muncul juga kelompok yang pro Ahok karena sebenarnya mereka berpendapat bahwa sebenarnya yang dilakukan oleh kaum muslim ini sebenarnya sangat berlebihan. Nah, kita tuh bisa melihat bahwa sebenarnya banyak politisi-politisi di Indonesia tuh yang sebenarnya menunggangi gerakan aksi bela Islam ini didasari karena sebenarnya mereka menunjukkan mayoritas mereka sebagai umat muslim, dan juga kita bisa melihat bahwa perpolitikan di Indonesia sendiri masih kentara gitu dengan Islam sebagai mayoritas kontrol gitu istilahnya. Nah, terus yang kedua juga ini yang cukup menarik sih, jurnal tentang judulnya itu Politik Identitas dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, Perspektif Pemikiran Politik Nurcholish Madjid. Nah, Nurcholish Madjid atau Cak Nur ini sendiri adalah sebuah tokoh yang sangat Islami di Indonesia, tapi juga seorang critical thinking politicians gitu, dapat dikatakan seperti itu. Nah, dari cara pandangnya tuh sebenarnya dia melihat bahwa sebenarnya ada keterkaitan antara gerakan tersebut dengan nilai-nilai Islam dan terdapat kesesuaian. Akan tetapi karena identitas masyarakat Muslim sebagai penganut agama yang dapat dikatakan mayoritas gitu. Nah, mereka tentunya akan bersifat kritis gitu apabila terdapat singgungan lah istilahnya gitu, atau enggak sesuatu yang menyimpang dengan ajaran mereka.
dalam kasus ini kan tindakan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok gitu. Nah, terus mereka juga masih punya tendensi yang tinggi soal sosok pemimpin itu harus berasal dari agama mereka gitu kan, karena mereka yang mayoritas tentunya mereka ingin dipimpin oleh tokoh yang berasal dari agama mereka gitu, someone who understands them gitu istilahnya. Nah, buat teman-teman yang lain, kira-kira ada yang bisa ngasih pendapat nggak nih? Saya punya pendapat. Begini, kalau kita mau meneliti soal kasus si 2017 ini, kita harus lihat dulu in general Indonesia itu keadaannya gimana. Nah, kalau dari fenomena yang bergerak di secara internasional, mau di Asia, Timur Tengah, Afrika, semua negara yang ada hubungannya sama politik agamis pemerintahannya itu selalu ada chaos dan primordialisme yang cukup tinggi. Tak terkecuali untuk Indonesia. Nah, untuk kali ini pula sampai 2021 ini sudah muncul berbagai kata-kata rasisme, mau itu kristenisasi, mau itu kafir, mau itu murtad, mudarat dan segala macam itu tuh udah muncul karena kenapa? Karena di masyarakat kita saat ini yang dibutuhkan itu adalah harga diri. Nah, kok bisa muncul harga diri? Harga diri ini juga bisa dikaitkan dengan yang 2017 karena pada saat itu harga dirinya orang-orang muslim dalam tanda kutip itu ditebas sama Ahok. Nah, untuk peristiwanya secara lebih detail, Fafa, boleh langsung dilanjutkan? Oke. Mungkin gue bakal jelasin dari bacaan yang pernah gue lihat ya. Yang penulisnya itu Dina Lestari. Jadi dia jelasin sebenarnya bahwa kasus Ahok ini yang Pilkada DKI Jakarta 2017 itu menunjukkan bahwa di era pasca desentralisasi ini sebenarnya politik identitas tuh udah ramai dipakai oleh para elit politik maupun orang-orang yang berkepentingan lainnya untuk meraih kekuasaan. Dan dia juga menjelaskan selanjutnya bahwa sebenarnya dalam praktik politik identitas itu ada pola-polanya ya. Pertama, dia tuh misalnya memakai media sosial untuk menyebarkan narasi-narasi yang menjatuhkan Ahok ya karena dia non-muslim. Terus ada juga yang memanfaatkan isu yang pro kontra di masyarakat hingga berujung protes besar-besaran. Dan yang paling penting yaitu selalu ada mayoritas dan nggak bisa untuk selanjutnya bisa ada Caitlyn ya yang bakal jelasin literatur lainnya mungkin. Iya, Fafa, thank you. Jadi tuh aku juga pernah baca nih di artikel jurnal yang judulnya tuh radikalisasi isu agama dalam pemilihan gubernur wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2017 karya Faris Mahadika Putra. Nah, artikel ini tuh sempat ngebahas tentang bagaimana kontestasi politik yang bersinggungan dengan isu keagamaan ini ngebawa dampak yang besar banget ke persepsi beberapa kaum minoritas di Indonesia terhadap keamanan nasional mereka. Situasi pilkada di 2017 kemarin yang banyak disertai dengan pemikiran radikalisme dari kubu-kubu anti Ahok yang menunggangi aksi demonstrasi pembelaan agama juga yang tadi sempat dibahas oleh Kak Hafiz. Terus ada juga sifat konservatisme dan etnosentrisme dari kaum mayoritas sampai politisasi identitas Ahok sebagai pemeluk agama Nasrani dan etnis Tionghoa yang dinilai sebagai komponen yang tidak pantas untuk mewakili masyarakat di kursi pemerintahan. Oke, Mungkin mungkin banyak juga ya. Nah, gimana Fafa? Ya, gue ada tambahan sih. Untuk apa ya, Rex semua baca ya kayaknya di sini kita bisa ngeliat kalau dari penulis-penulis sebelumnya mereka tuh lebih ngelihat kasus ini dari pandangan sejarah, sosiologi dan politik ya. Tetapi mereka tuh sebenarnya belum mendalami kasus ini dari perspektif fenomenologi agama untuk melihat sebenarnya relasi politik dan agama seperti apa sih dan mengapa agama itu bisa diperalat. Dan literatur yang sebelumnya juga belum mencoba untuk menggabungkan mungkin pandangan-pandangan dari pakar fenomenologi agama seperti Emil Durkheim, Habermas, dan Cak Nur ya. Dan terakhir mereka juga belum mengajukan solusi yang sesuai dengan pandangan tersebut. Jadi mungkin untuk yang riset yang kita lakukan itu berusaha untuk mengisi kekosongan-kekosongan tersebut. Iya benar.
Jadi basically sih kalau misalnya yang tadi kita tangkap juga kan sebenarnya banyak para yang bikin jurnal-jurnal ini kan sebenarnya mereka belum terlalu mengkaitkan antara kaitannya dengan fenomenologi agama. Nah, kira-kira menurut Nora sama Fafa bagaimana nih? Yang bisa dijadikan sebagai macam analisisnya gitu lah dari apa yang sudah kita sharing nih di sini. Oke, mungkin dari aku dulu. Satu hal yang harus mungkin mulai dimunculkan di masyarakat Indonesia adalah nilai inklusivism, begitu. Nah, kalau inklusivism ini dia menekankan approach di mana si agama luar saling mempelajari secara mendalam agama-agama yang minoritas itu. Maka dari itu haruslah kita punya open minded lah istilahnya. Harus dimulai itu budaya open minded tersebut. Nah, itu sih yang pertama dari aku. Mungkin dari Fafa ada yang mau ditambahkan? Oke, mungkin gue lebih kayak jelasin dulu ya dari pandangan masing-masing si pakar ini seperti apa sih soal kasus ini. Jadi kurang lebih sih yang kita temuin itu bahwa si Emil Durkheim sama Cak Nur ini sebenarnya punya perspektif yang serupa ya. Mereka tuh melihat bahwa agama tuh cenderung memunculkan kelompok-kelompok sosial yang mereka tuh tertutup dan mereka masing-masing membela perspektif mereka sendiri dan terlihat dalam kasus ini yang hal tersebut memunculkan kayak semacam kubu-kubu ya yang saling mencoba untuk membela kepentingan mereka dan terlihat tuh ternyata yang menjadi prioritas dalam pilkada itu bukan soal kinerja para calonnya tetapi justru identitas mereka gitu, identitas agama mereka. Dan mungkin ada satu survei yang membuktikan ini di mana mayoritas pemilih Anies dan Sandi itu waktu itu memilih karena faktor kesamaan agama. Nah, terus untuk yang pandangan dari Habermas berbeda ya, dia sedikit berbeda di mana sebenarnya bukan cuma agama yang memunculkan adanya antagonisme antar kelompok ini, tetapi kan bisa terjadi karena minim yang kondusif untuk berkomunikasi lintas agama. Jadi seolah-olah kubu-kubu yang berbeda ini kayak nggak pernah ada kesempatan untuk saling bertukar pandangan sehingga bisa muncul gesekan-gesekan tersebut yang kemudian rawan dipakai dalam praktik politik identitas. Dan terbukti juga dari narasi yang muncul di masyarakat waktu itu yang ingin menjatuhkan Ahok itu memakai istilah kafir lah atau kayak memakai ini ya identitasnya yang non muslim untuk membedakan dia dari kelompok yang bisa dibilang dari yang kelompok Islam sehingga karena dia non muslim ya udah dia dianggap sebagai musuh. Mungkin kurang lebih seperti itu. Oke, diskusi dari kita hari ini ya sebenarnya sangat berbobot sih kalau misalnya kita lihat juga kan kita sudah membahas soal keterkaitan antara ininya. Kira-kira ada tambahan lagi nggak dari Nusa? Oh iya, ada ini ya bagian solusinya mungkin. Iya, kalau bisa ada solusinya. Oke, kalau solusi yang bisa aku tawarkan ini, yang pertama yang tadi yang sudah disebutkan gitu, kita harus lebih inklusif dalam merespon agama-agama minoritas supaya kita lebih kenal lebih dalam akan hal tersebut. Nah, mungkin salah satu solusi yang kemudian selanjutnya itu adalah ini, saya tertarik dengan pemikirannya Cak Nur. Cak Nur ini memberikan solusi yang menarik yaitu mencari nilai universal. Nah, kan kita sudah mengenal Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Tapi sampai sekarang itu nilai nggak pernah dijunjung tinggi. Cuman sekadar kata-kata mulut saja. Nah, itu harus direalisasikan dengan cari nilai universalnya. Nah, saat ini kita lagi pandemi. Kita udah punya nilai universalnya sih. Yaitu for starters, kita harus nyembuhin satu negara dari COVID-19. Kita harus saling bahu-membahu. Lupakanlah identitas awalmu, baru kita saling bahu-membahu, kita saling menyembuhkan, saling mendukung satu sama lain supaya Indonesia sehat lagi. Gitu, mungkin itu adalah solusi yang bisa aku tawarkan.
Ya, interesting juga sih kalau misalnya kita lihat dari diskusi kita itu sebenarnya fondasi yang harus kita ubahnya adalah bagaimana cara pandang masyarakat gitu, terutama masyarakat yang mayoritas beragama Islam terhadap pluralitas, terus juga toleransi terhadap umat beragama gitu kan. Jadi kan kalau misalnya toleransi ini sudah terbangun gitu kan, maka hubungan-hubungan antar umat beragama juga kan akan sangat baik, dan Indonesia sendiri dapat menerapkan istilahnya kebinekaannya dalam perjalanan pelaksanaan negaranya gitu. Well, this is a very interesting conversation. Teman-teman juga sudah membawakan argumen-argumen yang sangat menarik. Pembahasannya juga sudah sangat detail. Mudah-mudahan untuk penonton dan pendengar podcast ini juga kalian bisa mendapatkan informasi-informasi lebih, dan juga kalian mendapatkan insight-insight baru gitu mengenai kasus yang sebenarnya sudah lama terjadi tapi juga masih hangat dan juga sangat relevan gitu dengan kondisi sekarang. Oke, mungkin untuk kesempatan kami pada saat ini sudah cukup sekian. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu. Terima kasih. Oke, makasih semuanya.